Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ya, mengundang harapan sekaligus kekhawatiran bagi dunia. Dengan latar belakang sebagai pengusaha dan gaya kepemimpinan yang cenderung keras dan tidak konvensional, Trump telah menorehkan jejak kebijakan luar negeri yang berbeda dengan para pendahulunya. Amerika adalah negara terkuat yang menjadi pusat dunia saat ini. Segala peristiwa di dunia pasti mau tidak mau, walaupun tanpa disadari, mendapatkan pengaruh dari setiap kebijakan ya yang keluar dari Gedung Putih. Saat menjabat di periode sebelumnya, Trump mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab melalui kesepakatan Abraham atau Abraham Accord ya. Ini menciptakan peluang baru bagi perdamaian di Timur Tengah saat itu. Meski sekarang kembali berantakan di masanya Joe Biden dan Kamala Harris. Trump yang lahir dan besar di New York mengawali karir sebagai pengusaha real estate yang sukses ya, sebelum beralih ke dunia politik. Meskipun minim pengalaman dalam pemerintahan sebelum menjadi presiden, Trump dikenal sebagai sosok yang sangat percaya diri dan berani mengambil langkah yang tak terduga. Ketika terpilih sebagai Presiden Amerika yang ke-45 di periode pertamanya ya, Trump membawa pendekatan yang sangat berani. Dia seringkali transaksional dalam berurusan dengan negara-negara lain. Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump menekankan kebijakan America First yang bertujuan melindungi kepentingan domestik Amerika dengan mengurangi keterlibatan dalam berbagai perjanjian internasional. Slogan yang sering dia kumandangkan adalah MAGA, Make America Great Again. Dalam masa kampanyenya ya, yang kemarin tidak berjalan mulus. Pada Juli 2024, Trump menjadi target percobaan pembunuhan dalam acara kampanye di Butler, Pennsylvania. Seorang penembak jitu mencoba untuk menghabisinya. Ini mengakibatkan tewasnya seorang pria yang berusaha melindungi keluarganya dari serangan tersebut. Trump kembali mengalami insiden pada September 2024 kemarin ketika seorang pria bersenjata AK-47 mendekatinya di klub golfnya di Florida. Beruntung ya, kedua insiden ini Trump selamat. Namun peristiwa tersebut menyoroti risiko dan ketegangan tinggi yang terus mengiringi figur publik seperti dirinya. Meskipun banyak tuduhan dari pihak yang anti dengan dirinya yang membahas kejadian ini. Misalnya ini dituduhkan sengaja direkayasa dari pihak Trump sendiri untuk meraih simpati. Di dunia yang kini diwarnai oleh ketegangan dan ketidakstabilan, ancaman konflik besar-besaran menjadi semakin nyata dan terjadi di banyak tempat. Dalam masa kampanye, Trump pernah mengatakan bahwa dia akan menghentikan perang Rusia-Ukraina dan perang di Timur Tengah. Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih dari 1 tahun ini ya, telah menelan korban jiwa yang besar dan membuat jutaan orang terpaksa mengungsi. Dampaknya tidak hanya terasa di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia, dengan kenaikan harga energi dan harga pangan tentunya, serta ancaman terhadap stabilitas ekonomi global. Di sini ada angin segarnya ya, karena Putin dan Trump memiliki hubungan yang lumayan cair. Kita tahu bahwa Kremlin lebih memilih Trump untuk menang pada pemilu US 2024 ini. Semoga Trump dapat menengahi Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang. Di Timur Tengah, konflik abadi Israel-Palestina, kemudian ada konflik berkepanjangan di Yaman, terus memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan. Iran yang sering menjadi target sanksi dan tekanan Amerika semakin berani dengan terus memperkuat pengaruhnya di kawasan, meningkatkan risiko konfrontasi dengan negara-negara teluk yang didukung oleh Amerika Serikat. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Trump untuk menjinakkan kembali Israel. Tetapi ini tidak mudah saat ini. Iran yang sering disinyalir sebagai backup dari gerakan separatis yang mendukung Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, kemudian di Suriah, kemudian ada juga separatisme di Irak. Banyak pihak khawatir bahwa pendekatan Trump yang keras terhadap Iran seperti di periode pertama, termasuk sanksi ekonomi berat dan potensi isolasi diplomatik ya, akan semakin memperparah ketegangan dan memicu konflik yang lebih luas. Di Asia ya, ketegangan dengan Korea Utara yang tidak kunjung usai menambah kecemasan global. Meski Trump pernah menjalin hubungan langsung dengan Kim Jong Un ya,
Presiden Amerika Serikat pertama yang bertemu langsung dengan Presiden Korea Utara. Tapi tidak ada perubahan signifikan dalam upaya denuklirisasi di Korea Utara. Dengan senjata nuklir yang tetap ada di wilayah tersebut, ketidakpastian terus mengancam stabilitas Asia Timur dan seluruh dunia. Belum lagi krisis Taiwan dan krisis Laut Cina Selatan. Masalahnya adalah jika perang dan ketegangan yang terjadi di berbagai blok dunia tersebut berhasil diredam, maka industri pertahanan milik Amerika tentu akan menjerit. Krisis Laut Cina Selatan misalnya, itu sangat dekat dengan Indonesia ya. Ini berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, apalagi Indonesia dan Cina tengah bermasalah dengan Pulau Natuna. Kalau teman-teman lihat di peta ya, itu berada tidak jauh di atas Pulau Kalimantan. Belum lagi isu Papua yang akhir-akhir ini santer digaungkan di dunia politik internasional. Kemudian, apakah teman-teman pernah berpikir kenapa Iran begitu getol dengan upaya untuk mendukung gerakan separatis di Timur Tengah? Dari mana mereka mendapatkan dana yang logikanya untuk bertahan hidup saja selama ini sangat berat seharusnya, untuk bertahan dari embargo yang sangat keras dari Amerika? Jika teman-teman ingin tahu, ketik di bawah, kita akan bahas di next episode. Well, pada periode pertamanya, Trump menekankan kebijakan yang berfokus pada kepentingan domestik ya, dan kebebasan Amerika dari keterikatan dengan institusi internasional. Ia menarik Amerika keluar dari beberapa perjanjian penting, seperti kesepakatan iklim Paris dan kesepakatan nuklir dengan Iran. Trump percaya bahwa kerjasama internasional yang menurutnya membebani Amerika secara ekonomi seringkali tidak adil bagi kepentingan nasional Amerika. Kebijakan ini mempengaruhi bagaimana Amerika berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam isu-isu Timur Tengah, dengan NATO, dan aliansi tradisionalnya. Ia lebih memilih hubungan bilateral yang berdasarkan keuntungan bersama dan enggan terlibat dalam komitmen yang menurutnya tidak memberikan manfaat langsung bagi Amerika. Selama masa pertama kepresidenannya, Trump memulai perang dagang besar-besaran dengan Cina yang berdampak luas pada ekonomi global. Trump menuding Cina melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti pencurian kekayaan intelektual, memanipulasi mata uang, dan kebijakan subsidi industri yang menurutnya merugikan produsen Amerika. Untuk menghadapi ini, ia menerapkan tarif besar-besaran terhadap barang-barang impor dari Cina. Perang dagang ini menimbulkan ketegangan yang tinggi antara kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia dan menyebabkan ketidakpastian di pasar global. Meskipun Trump berargumen bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi industri Amerika dan mengurangi defisit perdagangan dengan Cina, dampaknya tidak selalu positif ya. Perang dagang tersebut menyebabkan lonjakan harga di beberapa sektor, memukul bisnis kecil dan menengah di Amerika, serta berdampak pada pasar global. Ketegangan perdagangan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memperburuk hubungan geopolitik mereka, menimbulkan ketidakpastian di Asia dan global. Donald Trump memang memiliki latar belakang sebagai seorang pebisnis, bukan politisi atau tokoh militer. Pendekatannya sebagai presiden sering mencerminkan perspektif bisnis yang mengutamakan hasil, keuntungan jangka pendek, dan penghindaran biaya yang besar, termasuk dalam hal perang. Secara keseluruhan, Trump lebih memilih menghindari konflik militer besar yang berbiaya tinggi dan berdampak jangka panjang bagi ekonomi Amerika, sehingga kebijakannya cenderung lebih fokus pada solusi alternatif yang sifatnya transaksional. Dalam kebijakan luar negeri, Trump lebih suka menggunakan ancaman sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan kekuatan ekonomi Amerika untuk mempengaruhi negara-negara yang dianggapnya sebagai ancaman, seperti Iran dan Korea Utara. Trump juga beberapa kali menyatakan secara eksplisit bahwa dia tidak menyukai keterlibatan militer Amerika dalam konflik asing yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi Amerika. Selama masa jabatannya, Trump mendorong penarikan pasukan Amerika dari beberapa wilayah konflik, seperti Suriah dan Afghanistan, dengan alasan bahwa keterlibatan Amerika di sana bukan lagi urusan nasional yang mendesak.
Trump menganggap bahwa pengeluaran besar untuk militer di negara-negara lain adalah beban yang tidak adil bagi Amerika, yang mengutamakan pengurangan biaya perang daripada stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Jadi ini bisa jadi berita baik ya bagi dunia, bagi pihak-pihak yang berharap eskalasi peperangan akan segera menurun. Tetapi ya itu tadi, situasi memang sangat rapuh saat ini. Ini bukan berarti Trump anti konflik ya. Dalam beberapa kasus, ia menunjukkan kesiapan untuk mengambil tindakan militer, tetapi hanya jika merasa ada ancaman langsung terhadap kepentingan Amerika. Misalnya, contohnya pada awal 2020, Trump memerintahkan serangan yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani ya dari Iran, yang dianggapnya sebagai ancaman bagi Amerika di Timur Tengah. Tindakannya tegas, namun sangat terukur, tanpa melibatkan Amerika dalam konflik skala penuh dengan Iran. Tindakan khas seorang pebisnis ulung. Sebagai pebisnis, Trump juga melihat perdamaian sebagai peluang ekonomi. Dalam pandangannya, stabilitas ekonomi global yang relatif lebih aman dan damai akan meningkatkan keuntungan ekonomi Amerika. Secara keseluruhan, Trump membawa pendekatan baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mungkin akan jauh berbeda dengan kebijakan luar negerinya Joe Biden dan Kamala Harris. Oke, sekian dulu di episode kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Tambahkan opini teman-teman di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.